Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang kedua, sambutan Ketua Panitia. Waktu dan kesempatannya kami persilakan. Salam, selamat sore untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3 yang sempat hadir pada sore hari ini, dan yang saya hormati pula kawan-kawan mahasiswa yang sempat hadir pada sore hari ini, dan yang saya banggakan juga para kandidat. Pada sore hari ini kita akan mengadakan debat terbuka. Hadirin yang saya hormati, saya selaku Ketua Panitia menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya karena memang acara pada sore hari ini begitu banyak kekurangan. Saya selaku panitia menyampaikan permohonan maaf atas nama panitia pelaksana. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada bidang IT dari pihak kampus yang telah membantu kami panitia dalam menjalankan dan memperlancarkan acara pada sore hari ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 3 sekalian membuka acara pada sore hari ini. Kepada Bapak Wakil Rektor 3 kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada sore hari ini mahasiswa akan melaksanakan kegiatan debat terbuka calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM Kalimantan Timur tahun 2021-2022. Yang terhormat kepada Ketua Panitia dan anggotanya, yang terhormat kepada kandidat, ada 2 kandidat di sini untuk calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif. Tidak lupa juga dengan hormat Saudara Ahmad Zaki dan teman-teman yang telah menyiapkan IT-nya sehingga ini bisa dilaksanakan secara online, sehingga para mahasiswa yang tidak bisa langsung hadir di ruangan ini bisa mengikuti dari masing-masing di mana berada mahasiswa yang saat ini mengikuti acara debat terbuka. Kepada kandidat, laksanakan dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan di dalam melaksanakan suatu kegiatan yang pada hari ini adalah melaksanakan debat
yang akan dilaksanakan mungkin jangka waktu 1 hari ini aja. Saya harapkan kepada kandidat, ini kan merupakan suatu kegiatan organisasi di perguruan tinggi. Saya mohon nanti dalam pelaksanaannya tidak usah melakukan suatu mungkin ucapan atau perkataan yang saling mungkin menyinggung atau mungkin saling menjatuhkan dari kedua kandidat ini, karena ini organisasi sosial. Dan begitu juga nanti setelah pelaksanaan pemilihan, saya harapkan juga dilaksanakan dengan situasi dan kondisi yang baik, karena saudara-saudara ini adalah sebagai pemimpin Bapak dan calon Ibu guru. Ya, jadi beda dengan mungkin perguruan tinggi yang non kependidikan. Kita ini sifatnya adalah menjadi orang tua, menjadi orang yang jadi panutan, ya, nanti ditiru, digugu dengan istilah guru, ya, dari kata guru itu diistilahkan dalam arti gu itu adalah merupakan suatu singkatan digugu, apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, kemudian ruhnya itu ditiru. Nah, tentunya dari segi sikap dan perilaku. Tunjukkanlah bahwa saudara seorang bapak dan ibu, seorang calon pendidik, calon bapak ibu menjadi mungkin kalau di sekolah nanti menjadi bapak ibu, nanti kalau di dalam keluarga adalah menjadi orang tua. Nah, oleh karena itu sekali lagi kepada siapapun nanti yang dipercaya oleh rekan-rekan mahasiswa untuk dipilih, ya, saya harapkan laksanakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tanggung jawab. Kita sekali lagi merupakan organisasi di bidang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Ini adalah merupakan organisasi sosial. Jadi tidak ada imbalan, ya, yang nanti menjabat ataupun yang nanti tidak terpilih itu tidak akan mendapatkan suatu imbalan berupa materi, tapi hanya merupakan suatu amanah nanti yang diberikan oleh rekan-rekan mahasiswa yang lainnya, karena di ini kan kemarin sudah ada yang minta lanjut. Ini cepat pemilihan link. Mohon maaf, ini dari Yayasan Ngepel. Saya kembali sampaikan kepada saudara-saudara, khususnya kandidat calon ketua dan wakil ketua, nanti setelah diadakan suatu kegiatan pada hari ini, saya mohon dilaksanakan dengan penuh kedewasaan. Ya, saya sudah menyampaikan materi, meskipun mungkin ada yang tidak mengikuti perkuliahan saya, tapi saya kira yang diberikan oleh Bapak dosen yang lain sudah menyampaikan bahwa kita ini menuju suatu kedewasaan, dewasa berpikir, dewasa dalam melakukan suatu tindakan. Jadi tidak istilahnya itu kita merebut kekuasaan dalam bentuk nanti mendapatkan imbalan, tidak ada. Kemudian ini bukan organisasi politik, tapi organisasi sosial, ya, di bidang pendidikan ini sifatnya adalah sukarela. Nah, oleh karena itu sekali lagi kepada kandidat dan kepada anggota yang hadir pada sore hari ini, nanti mohon
laksanakan dengan sebaik-baiknya ya, karena mungkin saya tidak bisa menunggu sampai terakhir atau sampai habis. Jadi saya percayakan kepada saudara-saudara karena saudara adalah saya anggap sudah dewasa, pola pikir dewasa cara mengambil suatu keputusan atau sikap. Nah kemudian sekali lagi saya ulangi, setelah melaksanakan debat ini, insya Allah nanti akan ditentukan untuk pemilihan ya, untuk pemilihannya. Nah nanti pada saat pemilihan maupun setelah mendapatkan hasil, siapapun yang dipercaya mohon dilaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan penuh tanggung jawab yang baik. Dan sekali lagi artinya yang nanti dari kedua kandidat ini siapa yang dipercaya oleh rekan-rekan mahasiswa, nah itulah kepercayaan yang harus saudara laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sekali lagi karena waktunya ini sudah sudah melampaui dari yang kita jadwalkan, saya kira saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan, dan para hadirin yang ada di ruangan ini saya kira sudah dewasa semua. Saya yakin dan percaya saudara adalah orang yang dapat melakukan suatu aktivitas yang bersifat positif. Saya kira itu sambutan dari saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka debat terbuka calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa IKP Kalimantan Timur tahun 2001-2022 saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang akan disampaikan dari Saudara Irwanto. Pada Saudara Irwanto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memohon kelancaran kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Hari ini kami melaksanakan sebuah kegiatan yang dimana kegiatan ini kami harapkan dapat memajukan kampus yang kami cintai IKIP PGRI Kalimantan Timur. Dengan rahmat dan hidayah-Mu ya Allah, berikanlah kami kemampuan, berilah kami kesejahteraan, berilah kami kemampuan untuk melaksanakan ini. Ya Allah, apapun hasil dari debat terbuka ini, kami harap itu dapat memajukan kampus yang kami cintai IKIP PGRI Kalimantan Timur. Ya Allah, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu. Ya Allah, berilah kami kelancaran dalam melaksanakan acara debat terbuka pada sore hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu debat kandidat calon ketua BEM 2021-2022 yang akan dipandu oleh moderator Franciscus Anggut. Kepada moderator kami persilahkan. Baik, hadirin, sekarang kita memasuki acara sesi debat. Sebelum saya membaca tata tertibnya, saya persilakan untuk para kandidat untuk menaik di atas panggung. Baik, saya akan membacakan tata tertib debat kita pada sore hari ini. Tata tertib debat terbuka Badan Eksekutif Mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur periode 2021-2022. 1. Jalannya debat dipimpin oleh moderator. 2. Kandidat wajib menggunakan alma mater. 3. Mematuhi Tridharma dan ADART BEM ataupun Juklak pemilu selama debat berlangsung. 4. Kandidat, tim sukses dan pendukung dilarang melakukan keributan, memprovokasi dan merusak infrastruktur dalam bentuk apapun. 5. Dilarang membawa senjata tajam. 6. Tidak diperkenankan berargumen tentang sarah atau memicu keributan tentang sarah. 7. Dilarang menghina atau menjatuhkan kandidat ataupun mahasiswa yang hadir. 8. Peserta diberi kesempatan hanya 2 pertanyaan untuk bertanya kepada masing-masing kandidat. 9. Setiap kandidat diberikan kesempatan 1 kali bertanya kepada kandidat lain. 10. Setiap kandidat dan peserta wajib mematuhi peraturan yang telah disepakati panitia. Aturan untuk sesi debatnya. Pada sesi 1, masing-masing kandidat diperkenankan untuk memperkenalkan diri, kemudian mengutarakan visi misi dan gambaran garis besar program kerja BEM 2021-2022. Sesi 2, masing-masing kandidat dapat mengajukan pertanyaan kepada kandidat lain. 1 kandidat hanya diperbolehkan 1 pertanyaan. Sesi 3, pada sesi ini kandidat mendapat pertanyaan dari audiens secara bergantian. Audiens yang disetujui oleh moderator dapat mengajukan pertanyaan kepada salah satu kandidat dan hanya diperbolehkan 2 pertanyaan dari audiens untuk 1 kandidat. Sesi 4, pada sesi ini masing-masing kandidat dipersilakan mengambil undian,
untuk menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh panitia. Hadirin dan juga para calon, itu aturan dan tata tertib debat kita pada sore hari ini. Diharapkan kita dapat menjaga situasi dan kondisi. Baik, langsung saja kita mulai dari sesi 1. Masing-masing kandidat diperkenankan untuk memperkenalkan diri, kemudian mengutarakan visi misi dan gambaran garis besar program kerja BEM 2021-2022. Kepada kandidat calon nomor 1 kami persilakan. Baik, cek 1. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati OR3 selaku bidang kemahasiswaan yang kemudian sudah sempat hadir pada sore hari ini. Terima kasih Bapak. Dan yang kemudian yang saya hormati pihak penyelenggara, ketua panitia, serta moderator yang sudah menyelenggarakan kegiatan kita pada sore hari ini, serta yang saya hormati pula tamu undangan selaku mahasiswa IKIP Kalimantan Timur yang kemudian pula sudah sempat hadir atau membersamai kita dalam sesi debat terbuka pada kegiatan kita sore hari ini. Dan tak lupa pula yang saya hormati pula kepada demisioner BEM IKIP Kalimantan Timur periode tahun 2017-2018 Bang Dirman, yang kemudian di mana juga telah sempat hadir pada kegiatan kita sore hari ini. Dan juga tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada pihak IT yang kemudian acara sesi debat terbuka kita pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dengan melaksanakan 2 metode, yang pertama secara offline dan juga secara online begitu. Dan yang terakhir yang saya banggakan kawan-kawan yang kemudian sudah sempat hadir juga pada sore hari ini lewat Zoom meeting begitu. Terimalah salam perjuangan dari saya. Hidup mahasiswa. Pertama-tama sesuai dengan tertib debat kita pada sore hari ini, pada kesempatan yang pertama saya ingin memperkenalkan nama saya Yohanes Gunardi Karmon, mahasiswa Prodi Ekonomi semester 7 yang kemudian saat ini masih menjalankan PPL di SMK 6 begitu. Mungkin untuk selanjutnya saya mempersilakan kepada wakil saya untuk memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Monica Yunitasari, program studi pendidikan kepelatihan olahraga semester 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya langsung kepada visi misi. Pak Moderator, baik, terima kasih. Saya pikir juga berbicara terkait dengan visi misi ini sangat perlu untuk kita memaparkan kepada kawan-kawan supaya mengetahui apa yang menjadi acuan kami, apa yang menjadi arah gerak kami untuk memimpin 1 tahun BEM IKIP Kalimantan Timur ke depannya. Yang pertama, berbicara visi kami dari Paslon 01, yaitu mewujudkan Badan Eksekutif Mahasiswa IKIP Kalimantan Timur menjadi sebuah tempat laboratorium bagi mahasiswa serta penerima hingga pelaksana seluruh aspirasi mahasiswa yang kemudian relevan dengan pihak institut. Dan mungkin untuk misinya saya berikan kesempatan kepada wakil saya untuk memberikan ataupun memaparkan visi misinya begitu. Ya, tentunya jika kami memiliki misi, kami pun memiliki misi untuk menunjang dan merealisasikan visi yang telah kami sama-sama dengan tentukan. Misi kami yaitu membangun BEM IKIP Kaltim yang lebih solid dan kontributif dalam menampung aspirasi mahasiswa. Dan kemudian memberikan wadah dan minat bakat bagi mahasiswa IKIP. Dan yang ketiga, mampu mendukung terwujudnya kegiatan lembaga kampus yang unggul, berprestasi, berbudaya di dalam maupun di luar kampus. Dan tentunya
kami berdua tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan rekan-rekan semua untuk bekerja sama untuk merealisasikan visi dan misi kami, dan hasilnya akan kita nikmati bersama, dan pelajaran dan pengalaman akan kita miliki bersama dan akan dikenang oleh organisasi, akan dikenang oleh teman-teman baru mungkin yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Mungkin sekian visi misi dari kandidat 01. Cuman yang perlu saya tekankan di sini bahwasannya visi dan misi kami bukan hanya sekedar sebuah kata-kata ataupun rangkaian kalimat untuk bagaimana bisa mencalonkan diri untuk menjadi Presiden BEM IKIP-PGRI periode tahun 2021 dan 2022. Tentu terkait dengan visi misi tadi kami memiliki kajian dasar untuk kemudian sebagai acuan ataupun arah-arah kami untuk memimpin 1 tahun BEM IKIP-PGRI Kalimantan Timur ke depannya. Karena memang visi misi tadi lahirkan memang kita berkacamata juga sama perjalanan badan eksekutif sebelumnya. Kira-kira di situ apa yang masih kurang? Kira-kira apa yang perlu kita poleskan kembali untuk bagaimana nantinya BEM IKIP-PGRI Kalimantan Timur bisa berjalan dengan baik dan menciptakan ekstensi baru baik itu di lingkungan kampus dan juga di eksternal kampus begitu. Tentu berbicara terkait dengan landasan dasar atau pengacuan, berbicara terkait dengan visi misi, tentu kami juga pun memiliki serangkaian program kerja. Dalam hal ini adalah program kerja unggulan kami yang kemudian kami sudah pikirkan baik-baik, kami sudah susun secara matang untuk kemudian ketika kami memilih nanti hal tersebut yang kemudian kami bisa lakukan dan kemudian kami bisa jalankan begitu. Yang pertama berbicara terkait dengan program prioritas ataupun program kerja unggulan kami yang kemudian kami akan lakukan nanti. Yang pertama adalah LDKM. LDKM atau latihan dasar kepemimpinan mahasiswa begitu. Tentu hal ini yang kemudian kami perlu lakukan begitu. Apalagi tingkat kesadaran mahasiswa IKIP-PGRI Kalimantan Timur ini berbicara terkait organisasi itu sangat minim sekali begitu. Karena memang di satu sisi juga kami menyadarkan betul bahwasannya mahasiswa IKIP-PGRI Kalimantan Timur bukan mahasiswa murni, kebanyakan bekerja. Begitu tapi kami dari paslon 01 akan terus berjuang untuk memberikan kesadaran kepada mahasiswa agar tetap berbentur dalam organisasi internal kampus begitu. Adapun tujuan-tujuan yang kemudian landasan dasar kenapa kemudian kami perlunya melakukan LDKM ini, yang pertama terkait dengan agar mahasiswa dapat mampu memimpin dirinya sendiri dan kemudian menjadi pemimpin yang sangat integritas, disiplin, dan juga mampu bertanggung jawab dan juga mampu untuk melayani. Karena memang ya itu tadi tugas kita sebagai Presiden BEM hari ini adalah untuk sebagai pelaksana segala macam bentuk aspirasi mahasiswa untuk kemudian kita bisa sampaikan itu kepada pihak kampus begitu. Nah, ketika aspirasi itu sangat relevan dengan pihak institut hari ini dan bukan tidak mungkin berbicara terkait dengan aspirasi itu, kampus akan mendengarkan akan hal itu gitu. Itu adalah program kerja yang pertama terkait dengan LDKM. Yang kedua, kajian keilmuan. Kajian keilmuan ini saya pikir juga menurut kami sangat perlu karena memang kita melihat ataupun kacamata dengan perjalanan BEM sebelumnya, bahwasannya tidak ada kajian-kajian keilmuan yang kemudian mereka lakukan. Makanya harapan kami ataupun tujuan kami dengan kami terpilih nanti, kami akan fokus kepada kajian keilmuan yang di mana akan adanya diskusi rutin yang kemudian akan kami jalankan. Karena memang mengingat saat ini ya kan begitu banyak mahasiswa yang masih kesulitan dalam hal misalnya penulisan proposal dan kemudian penulisan skripsi. Sehingga kemudian sebenarnya BEM hari ini hadir di situ untuk memfasilitasi segala macam bentuk kegiatan untuk bisa mewadahi misalnya mengadakan pelatihan proposal dan pelatihan skripsi gitu. Dan masih banyak juga pun kajian-kajian keilmuan yang kemudian akan kita lakukan mungkin seminar nantinya
Dan nantinya ini seminar tergantung temanya, tergantung apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa IKIP Kalimantan Timur saat ini. Dan kemudian hal seperti itulah yang kemudian kita perlu kaji ke depannya begitu. Itu adalah program kerja yang kedua. Yang ketiga adalah ini nanti mungkin lebih mengarahkan kepada meningkatnya UKM yang kemudian sudah dijalankan selama ini. Misalnya UKM bola voli, futsal misalnya begitu. Mungkin arah program kerja prioritas kami untuk kedepannya mungkin arahnya ke situ untuk meningkatkan minat dan bakat mahasiswa IKIP dari Kalimantan Timur begitu. Dan yang terakhir adalah open forum. Tentu open forum ini merupakan agenda rutin yang kemudian akan kami lakukan selama kepemimpinan kami 1 tahun ke depannya. Kenapa kemudian open forum ini sangat perlu dilakukan? Karena memang di dalamnya akan mengadakan untuk bagaimana bisa menyerapi seluruh aspirasi mahasiswa. Tentu ada kawan DPM yang kemudian bisa membantu kami, ada kawan-kawan mahasiswa lainnya ataupun sebagai rekan ataupun mitra kerja kami untuk kedepannya untuk bagaimana bisa membantu kami memberikan segala macam bentuk aspirasi mahasiswa. Itu tadi yang terpenting, aspirasi itu relevan dengan pihak institut ataupun pihak kampus begitu. Itu lebih kepada internal kampus. Dan kemudian berbicara di eksternal kampus, tentu akan kami lakukan, akan kami jalankan sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Begitu. Karena memang berbicara terkait dengan eksistensi bukan hanya di dalam kampus yang kita mau ekstensikan begitu, tapi bagaimana eksistensi di luar kampus begitu. Jujur selama ini BEM IKIP Kalimantan Timur sudah tergabung di dalam beberapa organisasi mahasiswa, semisalnya BEMSEKA, Badan Eksekutif Kalimantan Timur, BEMNUS, Badan Eksekutif Nusantara, dan juga BEMSI. Kita sudah terlibat di dalam itu, begitu. Dan kebetulan kemarin dari BEMSEKA, saya juga terlibat di kepanitiaan. Ada beberapa mahasiswa IKIP Kalimantan Timur yang kemudian saya sudah bawa ke sana untuk vaksin. Ada mungkin 52 orang yang kemudian saya sudah bawa untuk mendapatkan kuota vaksin. Dan puji Tuhan vaksin kedua sudah dijalankan begitu. Tentu silaturahmi ini yang kemudian akan kita lakukan ketika berada di eksternal kampus begitu. Makanya harapan saya kebetulan kawan-kawan mahasiswa hadir hari ini, baik itu yang secara offline dan juga secara online, mari kita sama-sama mendukung apa yang menjadi target kami ke depannya, apa yang menjadi program kerja kami ke depannya, untuk bagaimana bisa membawa BEM IKIP dari Kalimantan Timur ini lebih maju dari mana yang sebelumnya. Begitu. Mungkin itu aja sedikit pemaparan visi maupun misi dari kandidat 01. Mungkin ada tambahan nanti dari wakil saya, tapi kalau tidak ada apa-apa, saya kembali kepada moderator. Moderator. Baik, itu tadi perkenalan dan mengutarakan visi misi juga gambaran garis besar program kerja BEM untuk selanjutnya dari pasangan 01. Kemudian kita alihkan ke pasangan 02. Waktu dan kesempatan silakan mengutarakan visi misi dan perkenalan diri, kemudian gambaran garis besar program kerja ke depannya atau 2021-2022. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 3, yang kami hormati juga Ketua Panitia yang sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan pada sore hari ini, dan teman-teman panitia juga, yang kami hormati juga tim IT yang dapat memperlancar kesuksesan acara kita pada sore hari ini. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa yang menyempatkan waktunya untuk hadir bersama di tempat ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat keridhaan
Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dapat hadir berkumpul di tempat yang insya Allah diridai Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau telah menjadi suri teladan kita membawa ajaran Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, perkenalkan nama saya Irwanto dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5. Dan sekarang proses perkuliahan yang kami laksanakan dalam keadaan daring. Kami harapkan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat melaksanakan perkuliahan dengan tatap muka sehingga apa yang mahasiswa dapatkan ketika pembelajaran offline itu berupa sosial itu dapat ditemukan kembali di perkuliahan ini. Selanjutnya perkenalan dari wakil saya. Kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muiz dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga semester 5. Di sini saya sebagai wakil ketua BEM bersama Irwanto sama-sama berdoa agar kelancaran acara hari ini. Sekian dari saya. Baik, adapun visi kami sebagai calon ketua BEM dan wakil ketua, yaitu sinergitas BEM IKIP PGRI Kalimantan Timur yang inovatif, adaptif, dan produktif. Di mana kami mengambil tagline yaitu siap, sinergitas, inovatif, adaptif, dan produktif. Nah, ketika kita melihat pandemi saat ini, banyak sekali kendala-kendala, bahkan sempat terhenti perkuliahan. Ketika teman-teman flashback kembali, ketika awal munculnya COVID-19 di Indonesia, sempat terhenti khususnya di IKIP PGRI Kalimantan Timur. Nah, ini bukan suatu hal yang biasa, tapi yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu kami membuat visi yang bagaimana dapat berkembang atau menyelesaikan zaman, sinergitas, inovatif, adaptif yang mampu beradaptasi, dan produktif. Di mana produktif inilah nanti yang menghasilkan output-output yang dimana dapat memberikan sesuatu kemajuan bagi IKIP PGRI Kalimantan Timur. Selanjutnya akan disampaikan misi oleh wakil saya kepada wakil saya, kami persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Ketua atas penyampaian visinya. Selanjutnya saya akan menyampaikan misi kami yaitu tujuan. Ya, tujuan dari visi yang disampaikan. Yang pertama adalah menjalin komunikasi dan kerjasama dari dalam lingkungan eksternal dan eksternal IKIP PGRI Kalimantan Timur. Yang kedua, menyelenggarakan program kerja yang solutif bagi mahasiswa IKIP Kalimantan Timur. Dan yang ketiga, mewujudkan BEM IKIP Kalimantan Timur ini sebagai wadah organisasi yang bergerak di lingkungan internal. Yang terakhir adalah mengembangkan potensi minat bakat daripada mahasiswa sekalian untuk agar bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Tidak hanya di bidang olahraga, tapi hanya dua-duanya, bahkan 3 periode yang baru. Ya. Karena saya lihat selama ini minat bakat hanya lebih banyak di bidang olahraga. Karena kami membuat misi mengembangkan, bukan menambah ataupun menghilangkan, tapi mengembangkan potensi yang ada di IKIP PGRI Kalimantan Timur, tidak hanya di bidang olahraga, ya, tidak hanya di bidang olahraga, tapi bisa di ekonomi, bahkan di bidang otomotif.
Mungkin itu dari saya. Untuk gambaran program ke depan saya itu akan disampaikan oleh ketua saya. Baik, untuk sedikit sebelum masuk ke program kerja kami ingin memaparkan, kami ingin memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai visi kami. Yang pertama yaitu adalah menjalin komunikasi kerjasama di lingkungan internal dan eksternal, di mana kita sebagai mahasiswa tidak bisa lepas dari tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian dan pengembangan, yang terakhir tujuan kami adalah pengabdian kepada masyarakat. Maksud dari eksternal di poin 1 untuk misi kami ini adalah bagaimana kami nanti bisa menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat, pengabdian kepada masyarakat dengan program-program kerja yang akan kami susun ke depannya, yang betul-betul misalnya yang sudah terbentuk di IKIP PGRI Kalimantan Timur ini adalah IKIP mengajar, namun karena terkendala lagi oleh pandemi COVID-19 tidak berjalan dengan adanya misalnya kemarin PPKM yang sedang berjalan. Untuk internal, kita tidak bisa lepas dari lembaga yang menaungi kita sebagai mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur. Kita akan pasti menjalin hubungan kepada lembaga. Kemudian di sini menyelenggarakan program kerja yang solutif. Apapun program kerja yang kami angkat nantinya, itu memang merupakan hal yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang mampu memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh mahasiswa. Kita sadar betul bahwa mahasiswa yang berkuliah di IKIP PGRI Kalimantan Timur, sebagian besar itu dari luar wilayah Samarinda. Nah, bagaimana kita sebagai mahasiswa atau perwakilan mahasiswa BEM IKIP Kalimantan Timur mampu mensejahterakan teman-teman mahasiswa secara keseluruhan. Dengan cara nanti program kerja kita yang akan kita angkat adalah yang pertama di bidang ekonomi. Kita selama ini pasti pernah belajar mata kuliah kewirausahaan. Tapi apakah mahasiswa yang sudah belajar itu mampu mengimplementasikan kewirausahaan tersebut? Mungkin ada, tapi tidak semuanya. Nah, program kita nanti adalah bagaimana bisa memberikan pelatihan-pelatihan khususnya di bidang ekonomi agar teman-teman kita tuh mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Toh kalau misalnya memang belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan, bisnis yang sangat viral atau yang lagi tren di masa ini adalah bisnis online, di mana teman-teman belum memiliki toko tapi bisa berjualan. Nah, ini nanti salah satu program kerja kami khususnya di bidang ekonomi. Apakah hanya dari Fakultas Ekonomi saja yang bisa ikut? Tidak. Tapi dari seluruh mahasiswa, baik itu dari prodi otomotif maupun olahraga. Nah, seperti itu. Selanjutnya, mewujudkan BEM IKIP yang mampu mewadahi organisasi internal kampus. Nah, yang seperti kami sebutkan tadi bahwa hadirnya BEM ini untuk mewadahi organisasi-organisasi yang ada di internal IKIP PGRI Kalimantan Timur, seperti contohnya yang tadi kami sebutkan IKIP mengajar, termasuk UKM-UKM yang ada di dalamnya. Hadirnya BEM IKIP PGRI Kalimantan Timur ini untuk mewadahi apapun nanti kepentingan-kepentingan dari teman-teman yang ada di organisasi internal. Ayo kita bersama-sama bersama BEM untuk saling bersinergi sesuai dengan visi kami, sinergitas. Seperti itu. Dan selanjutnya mengembangkan potensi minat bakat mahasiswa. Kalau misalnya tadi berbicara tentang solutif, inovatif, sekarang kita berbicara dengan bakat. Banyak sekali perlombaan-perlombaan yang ada di luar sana, tapi saya lihat dari pandangan pribadi saya, tidak ada mahasiswa IKIP yang di dalamnya. Mungkin ada beberapa tapi sedikit.
Nah, kami hadir BEM IKIP PGRI Kalimantan Timur bagaimana nanti dapat mengembangkan minat bakat mahasiswa baik dari bidang ekonomi, olahraga maupun otomotif. Sehingga nanti ketika misalnya memang mendapatkan prestasi, secara pribadi akan menambah soft skill teman-teman yang mengikuti lomba dan secara umum dapat mengangkat nama baik PGRI Kalimantan Timur. Mungkin itu dari kami untuk gambaran kerja dan penyampaian visi misi. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik hadirin, itu tadi sesi 1. Masing-masing kandidat diperkenalkan untuk memperkenalkan diri, kemudian mengutarakan visi misi dan gambaran kerja BEM ke depannya. Kemudian kita masuk ke sesi 2, yaitu masing-masing kandidat dapat mengajukan pertanyaan kepada kandidat lain dan hanya diperbolehkan satu kandidat, satu pertanyaan. Baik, kami beri kesempatan kepada kandidat 01 untuk bertanya kepada kandidat 02, silakan. Cek 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk bagaimana masing-masing kandidat ini melemparkan pertanyaan. Dan sebenarnya pertanyaan ini bukan bersifat menguji, tapi beginilah sistem demokrasi yang kemudian perlu kita jalan di dalam lingkungan kampus begitu. Tadi kawan-kawan kandidat 02 telah memaparkan visi maupun misinya yang kemudian ya kita menganggap bahwasannya sangat baik untuk bagaimana bisa memimpin satu tahun BEM IKIP PGRI Kalimantan Timur ke depannya. Cuma yang perlu saya tanyakan, yang pertama, karena memang BEM IKIP PGRI Kalimantan ini di bawah naungan kampus, begitu. Jadi segala macam bentuk kerja-kerja ataupun program kerja itu tetap di bawah naungan kampus. Dan yang kemudian yang kami ingin pertanyakan, apabila program kerja yang kemudian kawan-kawan telah susun, tapi dari pihak kampus belum di-ACC-kan, kira-kira bagaimana strategi kawan-kawan untuk tetap menjalankan program kerja yang kemudian tidak diterima oleh pihak kampus? Karena memang jujur saya juga berkacamata kepada BEM sebelumnya, bahwasannya begitu banyak kendala, banyak kemudian proposal yang kemudian sudah dibikin tapi lagi-lagi pihak kampus tidak mengizinkan, sehingga terjadi kevakuman dalam BEM tersebut. Dan kemudian yang saya ingin tanyakan lagi terkait dengan program. Mohon maaf untuk nomor 1 sudah bacakan. Cek. Untuk pertanyaannya, satu kandidat itu hanya diperbolehkan satu pertanyaan. Cek. Pertanyaan dari kandidat 01, apa strategi Anda untuk ketika program kerja kawan atau dari kandidat nomor 2 itu tidak di-ACC-kan sama pihak kampus? Kira-kira bagaimana solusinya? Silakan. Baik, terima kasih dari teman Yohanes dari 01. Kami rasa untuk program kerja yang tidak disetujui oleh pihak kampus, pasti dari orang tua kita pasti sudah memiliki kajian-kajian kenapa program kerja tersebut tidak di-ACC. Itulah kenapa kami membuat misi yang kembali lagi ke misi kita itu adalah menjalin komunikasi. Menjalin komunikasi maksudnya di sini adalah yang termasuk tadi di internal. Kalau misalnya memang ada suatu program kerja kita, kemudian kita sampaikan ke pihak lembaga kemudian tidak di-ACC, kami akan memberikan gambaran-gambaran kenapa sih program kerja ini harus dilaksanakan.
Kenapa sih program kerja ini harus terlaksana di IKI PGRI Kalimantan Timur? Dengan demikian, ketika kami memberikan pembuktian atau misalnya ketika kita memberikan sebuah keyakinan, mampu meyakinkan dari pihak lembaga, saya rasa jika itu memang untuk kebaikan bersama dan sejalan dengan lembaga, saya rasa dari lembaga bisa memberikan izin untuk melaksanakan. Kembali lagi pada intinya adalah menjalin komunikasi yang baik. Jangan sampai misalnya ketika dari kampus tidak menerima terus ayo kita jalan sendiri. Nah, itu juga tidak seperti yang disampaikan Bapak Wakil Rektor 3 tadi ketika sambutan, kita sudah dewasa. Jangan sampai misalnya ketika tidak di ACC kita malah ayo kita buat sendiri. Nah, itu jangan sampai, itu yang tidak kami harapkan. Demikian. Ya, mari kita tepuk tangan dulu untuk kedua kandidat. Selanjutnya masih di sesi 2. Kandidat calon 02 dipersilakan untuk bertanya kepada kandidat 01. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, yang kami ingin tanyakan kepada teman kami yang di 01, bahwasanya pemimpin suatu saat nanti ketika memang teman-teman terpilih menjadi perwakilan dari teman-teman mahasiswa, itu otomatis beban sebagai seorang pemimpin ada di pundak teman-teman. Nah, berbicara tentang situasi yang terjadi saat ini, tidak terlepas dari pandemi COVID-19. Nah, produktivitas yang ada di IKI PGRI Kalimantan Timur secara kasat mata menurun, di mana teman-teman tidak berada di posisi kampus. Yang ingin kami tanyakan kepada teman-teman dari nomor urut 1, apa strategi teman-teman untuk kedepannya untuk teman-teman kita yang sesama mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang ada di IKI PGRI Kalimantan Timur. Demikian. Silakan kandidat 01 langsung dijawab. Baik, terima kasih. Saya pikir pertanyaan yang sangat menarik yang kemudian telah dilempar oleh kandidat 02 terkait dengan strategi terhadap situasi dan kondisi yang kemudian yang terjadi hari ini. Tentu sesuai dengan program prioritas kami untuk kedepannya, kita akan melihat situasi dan kondisi. Ada program kerja yang kemudian akan dijalankan secara offline dan juga kemudian akan dijalankan secara online begitu. Misalnya di dalam program kerja prioritas kami ada yang namanya kajian keilmuan. Nah, mungkin nanti itu lebih kepada kesannya lebih kepada secara offline, karena nanti mungkin akan diadakan mungkin diadakan segala macam bentuk seminar untuk kemudian bisa memfasilitasi kawan-kawan yang kemudian masih kebingungan terhadap keilmuan yang kemudian mereka belum dapat sepenuhnya di dalam pihak kampus. Begitupun selanjutnya, intinya kita tetap melihat situasi dan kondisi yang terjadi hari ini sekarang. Kira-kira cocoknya untuk program kerja ini apakah dilakukan secara offline ataupun secara online, begitu. Saya pikir terkait dengan pertanyaan yang kemudian dilemparkan, saya pikir itu yang bisa kami jawabkan tergantung situasi dan kondisi dan apa yang cocok untuk mengadakan program kerja yang kemudian seharusnya kita jalankan, begitu. Jadi baik, hadirin sekalian, itu tadi sesi kedua di mana kandidat saling mengajukan pertanyaan.
Sekarang kita memasuki sesi ketiga. Sesi ketiga ini kandidat mendapat pertanyaan dari audiens secara bergantian. Audiens yang disetujui oleh moderator dapat mengajukan pertanyaan kepada salah satu kandidat dan hanya diperbolehkan pertanyaan dari audiens satu kandidat. Itu 2 pertanyaan. Ya, artinya di sini pertanyaan yang dilemparkan hanya 4, maksimal satu kandidat itu 2, begitupun sebaliknya. Ya, silakan kepada audiens. Ya, Bang Rido, silakan. Mic-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terhormat Pak Pertiga Mahasiswaan Bapak Wakidi dan tim IT yang sudah lancarkan kegiatan pada hari ini. Ada pula beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Sebelum masuk ya. Ini saya lihat terlalu rapat duduknya ini para peserta. Prokesnya di mana ini? Kami di sini ya agak renggang-renggang sedikit toh. Coba direnggangkan dulu. Bisakah? Prokes ini. Kalau direkam juga ini masuk media toh? Ya. Oke, siap. Cocok nih. Untuk yang pertama, ini kan saya tahu dari kedua latar belakang daripada kandidat ini. Dari Irwanto, Yohanes, yang wakilnya Yohanes, begitu juga ini. Yang wakilnya Irwanto. Untuk Yohanes ini semester 7, dia PPL. Untuk Irwanto dia pekerja. Bagaimana cara kalian untuk mengatur waktu kalian, memanajemen waktu kalian untuk menyempatkan hadir ke kampus? Menyusun program kerja kalian tuh sistemnya nanti seperti apa? Kemudian saya tahu Irwanto ini mengajar di sekolahan. PPL juga begitu di sekolahan. Itu sampai sore juga. Kegiatannya kadang sampai sore, tidak tentu. Nah itu kayak mana nanti membagi waktunya untuk kampus, untuk kegiatan mahasiswa. Bagaimana kami dirawat sebagai mahasiswa ini? Bagaimana kalian menerima aspirasi? Dan menurut saya untuk aspirasi itu tugasnya DPM. Dan DPM menginstruksikan kepada BEM untuk mengeksekusi daripada aspirasi-aspirasi pada mahasiswa ini. Mungkin sekian dari itu. Untuk ini cukup dulu dari saya. Dari saya sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Bang Rido atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab oleh kedua kandidat kita. Silakan. Kita mulainya dari kandidat 02. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bang Rido. Pertanyaannya sangat menarik. Ternyata selama ini Bang Rido menelusuri riwayat kehidupan saya. Insya Allah. Sampai tahu kalau saya kerja di sekolah. Nah, baik. Alhamdulillah selama pandemi saya sebelum saya bersekolah di kuliah di IKIPGRI Kalimantan Timur, memang saya sudah membantu di sekolahan. Tapi alhamdulillah selama ini, selama perkuliahan pun, alhamdulillah saya bisa mengikuti secara lancar, tidak ada kendala, karena memang dari pihak sekolah sangat mensupport untuk kegiatan-kegiatan kampus. Dan sebelum saya mengajukan diri sebagai calon ketua BEM, saya pun meminta izin kepada kepala sekolah bahwa saya ingin mengabdikan diri saya ke kampus saya, ke IKIPGRI Kalimantan Timur. Apakah Bapak mengizinkan? Nah, kalau misalnya memang sudah diizinkan, otomatis saya bisa memanage waktu saya. Ketika misalnya memang saya mengajar. Dan saya juga lihat kehidupan di kampus IKIPGRI Kalimantan Timur itu mulainya dari sore hari, ya, dari sore hari. Jadi kalau misalnya memang saya mengajar dari pagi sampai siang, saya bisa memaksimalkan waktu saya dari jeda siang sampai sore dan malam itu di kampus. Kalau misalnya berbicara tentang apa tadi?
tentang bagaimana nanti program kerja yang akan dilaksanakan oleh kalian. Oke, bagaimana program kerja yang akan kita laksanakan? Ketika kita melaksanakan program, menyusun program kerja, itu sudah kita tentukan waktu-waktunya. Tanggal berapa, dan di tanggal itu jam berapa. Nah, pasti kita ketika melihat program kerja, kita akan melihat juga teman-teman apakah bisa membersamai di kegiatan yang kita akan adakan. Jangan sampai misalnya kita membuat acara di membuat acara di hari besar yang tidak sesuai dengan hari besar. Itu otomatis akan mengganggu semua termasuk waktu di kampus dan waktu pribadi kami. Mungkin itu, Bang. Untuk tadi aspirasi, Bang, ya. Nah, untuk aspirasi saya rasa kembali lagi ke visi kami, itu adalah sinergitas. Bagaimana nanti ketika kami terpilih kita akan bersinergi dengan teman-teman yang ada di DPM. Teman-teman di DPM menampung aspirasi dan kami bersinergi kembali dengan teman-teman di DPM. Kemudian kita sampaikan ke pihak lembaga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu tadi jawaban pertanyaan oleh kandidat 02, pertanyaan dari Bang Rido. Baik, kita akan mendengarkan jawaban dari kandidat 01. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada saudara Rido yang kemudian sudah mempertanyakan sedikit pertanyaan yang kemudian menurut saya itu cukup menarik. Karena ini berbicara terkait dengan bagaimana kita mengatur untuk segala macam bentuk program kerja. Dalam hal ini kita bagaimana kita bisa manajemen waktu begitu. Karena pada intinya itu tergantung kita masing-masing. Saudara Rido tadi sudah menelusuri riwayat hidup saya, bahwasannya saya saat ini sedang PPL di SMK 6. Yang pertama-tama saya ingin kasih tahu bahwasannya untuk di PPL saya sendiri pun dalam waktu 1 minggu hanya 1 hari untuk di sekolah. Begitu. Selebihnya itu mungkin waktu-waktu selebihnya itu kita akan bagaimana untuk strategi selanjutnya untuk segala macam bentuk penyusunan program kerja yang kemudian kita akan lakukan selanjutnya selama masa kepemimpinan 1 tahun ke depannya. Makanya saya katakan bahwasannya intinya bagaimana kita mampu untuk memanage waktu itu sendiri, membagi waktu. Begitu. Saya pikir kita ini bukan orang anak kecil yang kemudian tak mampu untuk membagi itu, tapi ke depannya kita akan pastikan bahwasannya apa yang kami sampaikan berbicara terkait dengan visi misi kami akan kami jalankan untuk 1 tahun ke depannya. Begitu. Mungkin itu saja yang kemudian saya bisa jawabkan. Sekian dan terima kasih. Agak ada yang lupa tadi terkait dengan yang terakhir, bahwasannya yang sebenarnya untuk menyerap aspirasi mahasiswa adalah DPM. Memang benar begitu. Tetapi pada intinya yang perlu diketahui bahwasannya BEM ini adalah pelaksana, ya kan? BEM ini adalah pelaksana. Makanya dari awal saya sampaikan ada kawan-kawan DPM yang kemudian membackup kami dari belakang untuk bagaimana bisa membantu kami untuk menerima dan menerap, sehingga di BEM hanya sebagai pelaksana untuk bisa menyampaikan aspirasi itu kepada pihak kampus begitu. Mungkin begitu Saudara Rido. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi baik Bang Rido, itu tadi pertanyaan dari Bang Rido sudah dijawab oleh kedua kandidat kita. Tadi itu sudah terhitung tadi 2 pertanyaan. Tadi di sesi 3-nya hanya diperbolehkan 2 pertanyaan untuk 1 kandidat. Nah, kemudian mungkin ada lagi kawan-kawan atau audiens yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Bang. Tunggu, saya masuk sedikit moderator. Itu bukan 2 pertanyaan, itu 1 pertanyaan tapi yang dirangkum menjadi 2 poin. Kamu pernah nemukan pertanyaan dalam ulangan yang punya poin-poin kan? Pernah atau tidak? Jadi begini Bung. Bagaimana? Itu tadi terhitung 2 pertanyaan karena berarti itu sudah dijawab. Itu tata tertib yang kamu buat itu multi tafsir. Dan saya menafsirkan secara seperti itu. Bagaimana? Tegasannya gimana? Iya, jadi ini tadi kita sudah mendengar tadi tata tertib. Yuk, coba dibaca dulu kembali tata tertibnya. Yang soal 2 pertanyaan tadi. Iya, di sesi
3. Kandidat mendapat pertanyaan dari audiens secara bergantian. Audiens yang disetujui oleh moderator dapat mengajukan pertanyaan kepada salah satu kandidat dan hanya diperbolehkan 2 pertanyaan dari audiens. Maksudnya di sini pertanyaan dari audiens untuk satu kandidat itu hanya diperbolehkan 2 pertanyaan. Satu kandidat 2 pertanyaan berarti satu kandidat 2 pertanyaan. Di situ ada 2 kandidat berarti 4 pertanyaan. Jadi jumlahnya 4 pertanyaan. Gimana? Ya, jumlahnya 4 pertanyaan, tetapi maksimal audiens bertanya kepada kandidat, misalnya bertanya kepada calon 01, itu hanya diperbolehkan 2 pertanyaan dari audiens. Saya sedang kebingungan ini moderator. Bagaimana tadi? Tadi di pertama dibilang 2, sekarang jadi 4. Dan saya baru bertanya 2, baru 1 pertanyaan itu. Dan dirangkum menjadi 1. Tapi memang mencangkupi. Ya, coba saya bacakan sekali lagi ya supaya kita sama-sama. Ya, makanya saya bilang tadi, tata tertib yang Anda buat itu multitafsir. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Yuk, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus berdiri ya. Mungkin menarik tentang pendapat saudara tadi. Sebetulnya memang kalau misalkan kita kondisikan dengan tatib yang dibuat oleh panitia, khususnya moderator, itu memang tergolong 1 pertanyaan. Ini juga sempat terjadi di pemilihan BEM sebelum-sebelumnya. Konteks yang moderator sampaikan, itu 1 pertanyaan yang diajukan untuk 2 paslon. Jadi terhitung 1 pertanyaan, bukan 2 pertanyaan. Tolong dibedakan. Ketika 1 penanya berarti 1 orang. 2 pertanyaan berarti 2 orang. Tapi tadi yang disampaikan oleh saudara tadi itu 1 pertanyaan tapi untuk 2 orang, 2 paslon. Beda kalau misalkan andaikan saudara tadi menyampaikan paslon 1 pertanyaannya ini, paslon 2 pertanyaan ini. Itu baru terhitung 2 pertanyaan. Tapi yang disampaikan saudaranya tadi itu 1 pertanyaan untuk keseluruhan paslon gitu. Jadi tolong kita bisa membedakan antara konteks pertanyaan seperti itu. Mungkin itu saja pada pendapat saya hari ini. Mungkin kurang lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan Bung Primus. Ya, shalom. Yang terhormat pimpinan kampus, Bapak Rektor, Pak Wakidi, selamat sore. Yang saya banggakan kedua calon yang terhormat ini gagah perkasa ya. Sambut salam saya, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang berlawan. Ya nggak salah ya. Teman-teman kita yang berdiri di depan adalah sosok perempuan, ya kan? Berarti kesetaraan general tidak sama lagi gitu ya kan teman-teman. Jadi siapapun yang berkualitas itu yang harus. Bagaimana teman-teman? Ya, kedua calon yang saya mau nanyakan. Yang pertama, jangan sampai ini hitungan 3 pertanyaan saya, moderator. Izin. Kita kan calon guru, ya. Benar ya. Jadi ini pertanyaannya ditujukan kepada paslon 01K atau 02? Semua dulu, moderator. Teman-teman calon, kedua calon ya. Kita kan calon guru, ya. Apakah seorang calon guru tidak bisa menyuarakan kebenaran? Ya, mungkin bisa dijawab dulu, moderator. Arahkan dulu teman-teman calon. Baru saya lanjut pertanyaan saya. Moderator, tolong fokus. Saya bertanya kepada kedua calon. Ya. Perkenalkan dulu, saya Primus, pimpinan dari PKO 3A. Ya. Yang saya mau nanyakan pertama, apakah seorang guru tidak bisa menyuarakan kebenaran? Silakan moderator, beri jawab ke dua bakal calon. Tolong dijawab dulu. Ya, jadi itu pertanyaan dari saudara Primus. Silakan dijawab mulai dari nomor kandidat 01, silakan. Tentu boleh saudara.
Ya, kandidat 02 silakan. Menyuarakan kebenaran itu adalah hak semua manusia termasuk guru. Siap, terima kasih. Luar biasa ya. Tepuk tangan buat kedua calon. Ya, begini moderator sama kedua bakal calon. Izin, mungkin kata-kata saya agak melenceng, tapi seorang pemimpin harus siap dikritik dan siap dijatuhkan oleh yang memilih dia. Bagaimana teman-teman, sepakat ya? Nah, teman-teman pemimpin ataupun kedua bakal calon, yang saya mau nanyakan, dan saya tidak memandang visi misi kalian sebagaimana semenarik mungkin, ya kan? Saya tidak memandang visi misi kalian secantik apa teman-teman mempaparkan visi misi kalian sehingga dilihat berkualitas dan berintegritas, begitu teman-teman ya. Tapi saya tidak melihat itu. Kita kembali ke pengalaman-pengalaman IKIP PGRI tahun lalu sampai tahun ke belakangnya, begitu teman-teman, ya kan? Bagaimana mahasiswa IKIP PGRI Kaltim sekarang saya bisa mengatakan saat ini mereka terjebak dalam pemikiran, dipenjarakan pemikiran mereka, ya begitu teman-teman. Jadi ketika mereka punya pemikiran dipenjarakan, apakah kedua bakal calon punya solusi untuk mengeluarkan? Karena kita tahu mahasiswa IKIP PGRI Kaltim saat ini kuliah kerja, gaya tarik berorganisasi. Kita seharusnya seorang calon guru harus berorganisasi, vokal. Bagaimana? Sepakat ya? Ini belum pertanyaan, cuma penjelasan teman-teman. Jadi pertanyaan saya, apakah teman-teman ketika menjadi seorang pemimpin di IKIP PGRI Kaltim bahwa yang dinamakan BEM, begitu teman-teman. Ketika teman-teman menjadi seorang pemimpin, apakah bisa menyuarakan aspirasi masyarakat dan aspirasi mahasiswa yang saat ini kebingungan mencari jalan keluar, begitu teman-teman. Karena saat ini kita mengetahui banyak saudara-saudara kita saat ini kebingungan mau menyampaikan keluhan-keluhan mereka yang harus disampaikan ke pihak kampus, tapi saat ini kebingungan, begitu teman-teman. Jadi apakah ketika teman-teman menjadi seorang pemimpin di dalam kampus, apakah teman-teman bisa menyuarakan, dan apakah teman-teman ketika menjadi seorang pemimpin di dalam dunia kampus, apakah teman-teman bisa menyuarakan kebenaran bersama-sama teman-teman mahasiswa yang turun ke jalan dan ikut menyuarakan kebenaran yang saat ini ada di Indonesia? Begitu, terima kasih. Unit mahasiswa. Ya baik, demi mempersingkat waktu, kita langsung kasih kepada paslon 02 untuk menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Primus. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa salah satu tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat, dan tercantum juga pada misi kami yaitu adalah menjalin komunikasi dan kerjasama di lingkungan internal dan eksternal BEM IKIP PGRI Kalimantan Timur. Jadi BEM IKIP PGRI Kalimantan Timur ini juga sebenarnya sebagai penengah ya, penengah antara mahasiswa dengan lembaga. Ketika misalnya memang nanti ada aspirasi, ada keluhan dari mahasiswa, ayo datang ke BEM IKIP PGRI Kalimantan Timur, sampaikan. Nanti kita akan melaksanakan, menyampaikan kepada BEM IKIP ke lembaga PGRI Kalimantan Timur dengan cara yang kekeluargaan. Kita sebagai, kembali lagi ke guru, tugas kita sebagai guru, kita sudah dewasa. Mungkin memang suatu saat nanti ketika misalnya memang ada aspirasi kita yang tidak diterima mahasiswa, biarkanlah kami yang ada di badan eksekutif mahasiswa ini datang ke lembaga untuk menyampaikan, kenapa sih Bapak, kenapa sih dari pihak kampus tidak menerima aspirasi dari mahasiswa? Berikan pembuktian bahwa yang kami sampaikan ini salah. Kalau misalnya memang dari pihak kampus tidak bisa memberikan pembuktian, maka disitulah kita sebagai mahasiswa bisa melanjutkan apa yang kita perjuangkan. Seperti itu. Demikian. Ya baik, itu tadi jawaban dari kandidat 02. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kandidat 01. Silakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Primus sudah melemparkan pertanyaan yang kemudian
cukup menarik bagi saya, karena menurut saya inilah pertanyaan seorang pejuang sejati untuk mahasiswa bahkan untuk masyarakat begitu. Tadi dari awal dia sampaikan apakah mahasiswa hari ini tidak boleh untuk membela kebenaran. Saya pikir itu sangat boleh begitu. Nah, kita masuk dalam lingkup kampus hari ini. Yang dimana memang dari kemarin berbicara terkait dengan turun ke jalan memang tidak diizinkan oleh pihak kampus. Begitu, dengan alasan bahwasannya kita adalah bukan guru yang kemudian tidak boleh terlibat dalam dunia politik. Begitu. Tapi saya pikir juga ini sebenarnya hal yang kita lakukan bukan dunia politik. Begitu. Tapi lagi-lagi saya sampaikan bahwasannya ini merupakan kita membela akan kebenaran yang kemudian yang menjadi penderitaan masyarakat pada umumnya begitu. Sehingga kemudian saya melihat bahwasannya selama ini memang tidak diizinkan. Karena memang saya melihat kembali terhadap arus pergerakan dan memang kurang kajian, gitu. Kurang kajian terhadap isu-isu yang kemudian mau kita sampaikan, mau kita suarakan, begitu. Oleh karena itu, sesuai dengan visi misi kami, bahwasannya kami akan menerima, bahkan hingga pelaksanaan tadi terkait dengan aspirasi mahasiswa, tapi kita akan mengkaji dulu, apakah relevan enggak dengan kehidupan kampus hari ini, begitu. Nah, berbicara turun ke jalan untuk menyuarakan masyarakat, tentu kita sebagai pihak BEM maupun DPM akan kita mengkaji kira-kira apa yang kemudian salah satu pemicu yang kemudian untuk kita turun ke jalan. Begitu, kita akan mengkaji. Nah, hasil dari kajian itu kita akan menyampaikan pihak kampus bahwasannya hal yang kita lakukan adalah benar untuk membela kebenaran. Begitu. Karena jujur banyak masyarakat yang tertindas gara-gara aturan itu sendiri. Begitu. Maka secara ideologi mahasiswa aku bilang bahwasannya mahasiswa harus berani membela kebenaran di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya persoalan kampus. Begitu. Mungkin sedikit jawaban singkat yang kemudian saya bisa menjawab. Sekian dan terima kasih. Baik, mungkin ada lagi dari audiens yang mau bertanya, silakan. Masih ada waktu. Saya lagi boleh Pak. Penting ini. Kalau tadi kita membahas sedikit tentang isu-isu toh. Mungkin moderator, bolehkah ini saya bertanya? Bagaimana moderator? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Rido Pratama Trindrawan dari kelas 7, dari semester 7, kelas A. Oke, tadi sedikit isu. Yang lagi marak sekarang kan isu tentang UKT. Kita kuliah online, tapi UKT kita dinaikkan oleh kampus. Nah, itu anggap bagaimana langkah pasti kalian untuk mengatasi permasalahan ini. Dan kedua, keterbukaan tentang bantuan UKT beasiswa. Dan dari semester lalu, itu tiba-tiba ada di papan pengumuman keluar nama. Tapi setelah keluar nama, baru mereka mengumpulkan berkas. Itu kan kerancuan-kerancuan yang dilakukan oleh kampus. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Nah, itu kayak mana langkah pasti kalian untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu. Dan saya harap kalian bisa mengatasinya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Bang Rido. Pertanyaan yang sangat menarik. Demi mempersingkat waktu, silakan Paslon 02 menjawab pertanyaannya. Silakan. Baik, sangat menarik ya untuk kesejahteraan mahasiswa. Hidup mahasiswa. Baik. Untuk pertanyaan tadi Bang Rido menarik sekali. Kalau misalnya berbicara keterbukaan, yang pertama tadi tentang UKT ya, yang sebelumnya dapat potongan kembali normal. Apakah dari pihak mahasiswa sudah ada bertabayun atau datang ke pihak kampus menanyakan bahwa Pak, kenapa sih UKT kita kembali normal? Jangan-jangan dari pihak kampus sudah ada wacana untuk tatap muka di semester ganjil ini. Sehingga mengambil langkah pasti bahwa untuk kita juga dapat melihat situasi saat ini dari Kementerian Pendidikan juga sudah mengeluarkan instruksi bahwa sudah bisa melakukan
tatap muka, apakah bisa jadi itu menjadi dasar dari pihak kampus sehingga menaikkan atau menormalkan kembali pembayaran UKT yang ada di IKIP PGRI Kalimantan Timur. Yang kedua, bagaimana apa tadi? Oh ya, beasiswa ya, transparan beasiswa ya. Alhamdulillah, yang saya rasa mungkin itu bisa menjadi bahan evaluasi dari pihak kampus. Dan saat ini juga alhamdulillah sudah dilaksanakan yang Bang Ridho tadi katakan tahun lalu. Mungkin dari pihak kampus saat ini sudah menjadikan bahan evaluasi tahun lalu sehingga tahun ini sudah dikeluarkan bahwa hari ini pun masih dalam proses Pak ya untuk pendaftaran beasiswa UKT. Itu sudah ada suratnya. Jadi saya rasa itu sudah dijawab oleh dari pihak kampus. Sudah ada pengumuman sebelum sudah ada disampaikan pengumuman bahwa akan diadakannya beasiswa pemotongan UKT dan sudah disampaikan ke mahasiswa. Dan itu hari ini terakhir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutnya, tadi saya mengklarifikasi itu yang bantuan UKT itu kalau dari kelas kami yang datang langsung, bukan melalui lembaga dari internal kampus, itu tidak mungkin diumumkan. Itu saya ingatkan. Terus kenapa ini ketuanya terus yang jawab? Wakilnya dari suaranya dari tadi. Wakilnya sekali-sekali bicara lah. Saya mau. Jadi kalian tuh satu orang aja yang ngomong. Baik, kami mempersingkat waktu karena ini sudah mau malam. Kita langsung saja berikan kesempatan kepada kandidat 01. Silakan. Ya, baik ya, cukup menarik sekali untuk sesi debat terbuka kita pada sore hari ini. Ini masih sesi debat, tapi aspirasi dari mahasiswa sudah masuk, gitu kan? Jadi enak. Kebetulan di sini juga ada bidang kemahasiswaan yang kemudian menyaksikan secara langsung, gitu. Ada salah satu aspirasi mahasiswa yang kemudian yang dimana di hati mereka memiliki kejanggalan, begitu. Yang pertama tadi berbicara terkait dengan SPP, karena memang sebelumnya sudah ada penurunan, tapi dari pihak kampus sudah diberlakukan normal. Saya pikir juga dari pihak kampus tidak asal mengambil tindakan. Mereka sudah ada kajian-kajian yang sangat mendasar untuk kemudian penormalan SPP ini berlaku kembali, begitu. Tapi untuk selanjutnya memang kita belum memiliki kajian yang sangat mendasar. Mungkin nanti habis ini kita akan kaji bersama-sama, begitu. Mudah-mudahan, ya kan, kalau memang seandainya COVID-19 ini masih berlalu, pasti aspirasi dari kawan-kawan terkait dengan UKT tetap kita menyerahkan ke pihak kampus. Tapi tadi yang terpenting kita punya kajian yang sangat mendasar sehingga kemudian kajian itu bisa diterima oleh pihak kampus. Begitu. Nah, berbicara terkait dengan bantuan-bantuan sebelumnya yang kemudian memang benar tadi saya pikir juga pihak kampus hari ini coba mengevaluasi terhadap keterbukaan terhadap segala macam bentuk bantuan-bantuan yang kemudian yang diberikan kepada pihak mahasiswa. Karena memang sebelumnya saya juga mungkin sama apa yang disampaikan Ridho, tiba-tiba nama saya tidak dapat bantuan. Saya juga kurang tahu saya daftar lewat mana, begitu. Tapi nama saya tidak dapat. Bukannya kita tidak bersyukur atau bagaimana, tapi hari ini kita memikirkan dengan kawan-kawan yang kemudian tidak mendapatkan informasi ini. Sehingga bagi saya perlunya keterbukaan informasi dari pihak kampus untuk bagaimana mahasiswa yang ada di IKIP PGRI mengetahui segala macam bentuk bantuan-bantuan yang kemudian dikeluarkan oleh pihak kampus. Dan ini juga menjadi tanggung jawab dari kami bakal calon nantinya ketika ada yang terpilih, ini menjadi tanggung jawab kita yang kemudian selalu menginformasikan segala macam bentuk apa yang menjadi informasi dari pihak kampus. Begitu. Berbicara terkait bantuan kita akan membantu menginformasikan, mempublikasikan kepada mahasiswa untuk mahasiswa bisa mendapatkan informasi yang kemudian saat ini sedang diedarkan oleh pihak kampus. Begitu. Nah, yang berikut karena memang saat ini pihak kampus juga telah mendata untuk bantuan UKT yang kemudian sudah dilontarkan dari pihak Kemendikbud. Saya pikir ini sudah pihak kampus hari ini sudah mengupayakan keterbukaan informasi tersebut.
Begitu kan, memang bantuan yang kemudian saat ini kawan-kawan mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur sedang proses mendaftar, karena itu tadi ini pihak kampus hari ini sudah ada keterbukaan terkait dengan informasi begitu, sehingga kemudian saya lihat banyak yang mendaftar terkait dengan bantuan tersebut begitu. Nah, ini yang perlu kita apresiasikan dari pihak kampus. Artinya wawasan dari pihak kampus hari ini memang sedikit bergerak untuk bagaimana bisa bantuan ini bisa didapatkan oleh mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur begitu. Makanya tadi kembali lagi saya katakan bahwasannya visi kami terkait dengan aspirasi mahasiswa tergantung kita akan mengkaji apakah itu relevan dengan pihak kampus, baru kita akan menyampaikan. Kalau seandainya dalam kajian itu tidak relevan dengan pihak kampus, aspirasi itu tidak kami sampaikan kepada pihak kampus. Begitu. Mungkin begitu, Saudara Ridho. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi baik. Sedikit lagi pesan, saya mau menyampaikan pesan kita calon nanti. Pesan aja. Untuk siapapun nanti yang terpilih sebagai ketua BEM dan wakil ketua BEM, saya harap mereka memiliki pemikiran yang inovatif, cerdas, amanah, terus dapat menyampaikan aspirasi daripada mahasiswa, kemudian dapat dipercaya. Saya harap itu 4 poin penting menurut saya untuk idealisnya seorang pemimpin, dan dia bakal bisa berperilaku adil terhadap seluruh mahasiswa. Saya harap kedepannya kalian siapapun yang naik, kami sebagai mahasiswa akan mendukung apapun program kalian. Pasti kami dukung. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu pertanyaan lagi dari audiens, silakan. Yuk, silakan. Ya. Ya, yang di pojok. Ya, dan ini adalah pertanyaan terakhir dari audiens. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Wakidi selaku Wakil Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya minta maaf ya, saya nggak bawa alma mater karena saya dari PPL langsung ke sini tadi. Dari tadi yang saya lihat itu menyalurkan aspirasi para mahasiswa dalam acara debat terbuka ini. Saya coba mau menguji kapasitas calon pemimpin BEM ini mengenai tema yang ada di subtema yang sudah disusun itu. Bisa nggak itu disangkutkan dengan latar belakang masalah yang ada di IKIP PGRI Kaltim? Terima kasih. Ya, kita kasih kesempatan kepada 01 untuk menjawab, silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Eko yang kemudian sudah memberikan pertanyaan yang kemudian cukup menarik juga. Kemudian mau kita jawab pada sore hari ini. Nah, terkait dengan tema yang kemudian diasuhkan oleh kawan-kawan panitia hari ini berbicara terkait dengan mewujudkan kepemimpinan cerdas, efisien dan bersahabat. Tentu kalau kita kaitkan dengan kehidupan kampus hari ini, memang ini cukup menarik juga untuk kita bahas. Begitu. Karena tadi ya lagi-lagi saya kembalikan kepada visi misi saya, bahwasannya dalam memimpin yang cerdas itu bagaimana dia bisa menggaji segala macam bentuk persoalan-persoalan kampus yang kemudian yang kita anggap itu sangat relevan, begitu. Yang kita anggap itu sangat relevan. Kalau itu adalah relevan menurut kami sangat baik dengan keadaan kampus hari ini, untuk apa kami diam? Kami akan terus menyuarakan dan tetap menyuarakan, begitu. Makanya tadi berbicara terkait dengan efisien dan bersahabat, tentu kita tidak terlepas dari akan hal itu. Bahwasannya dengan siapapun ya, kalau seandainya
dari pihak kampus tidak menerima ataupun menerima segala macam bentuk aspirasi yang kemudian telah disampaikan, ya kita coba dengan cara-cara yang kemudian kira-kira apa sih maunya gitu. Kita coba bersahabat dengan pihak kampus, kita coba bersama-sama untuk memberikan kajian yang kemudian menurut kami itu sangat relevan, sangat bagus begitu. Kita tidak, apalagi jangan sampai kita sebagai mahasiswa memberontak. Itu yang kita tidak inginkan begitu. Jangan sampai ketika kampus tidak menyepakat kita memberontak, kita aksi begitu. Itu tadi. Makanya kembali lagi pada persoalan kajian, kita akan kajikan itu matang-matang. Karena seorang pimpinan cerdas, ya kan, dia harus bisa mengkaji terhadap isu apapun. Isu apapun yang kemudian mau kita angkat harus dikaji secara matang-matang. Kalau memang betul itu sesuai dengan keinginan baik kita akan bergerak begitu. Saya pikir mungkin itu saja yang kemudian saya bisa jawab. Selebihnya sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Kita langsung saja ke kandidat 02. Silakan. Terima kasih kepada Abang yang sudah bertanya mengenai tema hari ini, yaitu mewujudkan kepemimpinan yang cerdas, efisien, dan bersahabat. Kita sama-sama tahu bahwa pemimpin itu harus mempunyai karakter yang kekeluargaan dan juga harus bersikap rasional terhadap anggota-anggotanya. Dan pemimpin yang cerdas ini dimaksud adalah cerdas cara berpikirnya, cerdas cara juga untuk melakukan tindakan-tindakan yang sudah di ACC dan diaspirasikan pada mahasiswa. Selanjutnya efisien. Ya. Pemimpin yang efisien itu adalah pemimpin yang bisa menempatkan waktu pada waktu dan pada tempatnya. Ya. Pemimpin yang efisien itu adalah pemimpin yang menempatkan waktu pada waktunya. Dan mewujudkan kepemimpinan yang bersahabat, ya, kita sudah tahu bahwa karakter dari pemimpin itu adalah berkeluarga. Keluarga adalah salah satu tempat kita untuk mencari solusi, bahkan mencari inspirasi, karena keluarga juga bisa dianggap sahabat. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, hadirin, itu tadi di sesi ke-3. Sekarang kita masuk sesi terakhir atau sesi keempat. Masing-masing kandidat dipersilakan mengambil undian untuk menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh panitia. Mungkin untuk para kandidat mengambil undian supaya siapa yang menjawab pertama, siapa yang menjawab kedua, begitu. Silakan ambil undiannya di depan. Ambil. Ya, langsung dibuka. Untuk menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh panitia, pertama dijawab oleh kandidat 02. Pertanyaannya, jika terpilih, apa strategi kepemimpinan Anda untuk menghadapi new normal dan memastikan dinamika aktivitas kemahasiswaan tetap berjalan? Dan apa yang Anda dapat lakukan agar para anggota BEM IKIP dapat menjadi student leaders jika online diperpanjang hingga akhir masa jabatan Anda? Silakan. Ulang. Baik, saya akan baca ulang. Jika terpilih, apa strategi kepemimpinan Anda untuk menghadapi new normal dan memastikan dinamika aktivitas kemahasiswaan tetap berjalan? Dan apa yang Anda dapat lakukan agar para anggota BEM IKIP dapat menjadi student leaders jika online diperpanjang hingga akhir masa jabatan Anda? Silakan. Untuk menjawab ini kita kasih waktunya 2 menit. Mulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, ya, jika terpilih, bagaimana saat nanti new normal, ya, apa yang saya lakukan? Dan kepada mahasiswa, yang pertama adalah
kita pacu lagi dalam visi kita, yaitu adaptif, ya. Jadi strategi kami saat posisinya lagi new normal adalah beradaptasi, ya. Karena itu termasuk visi kami, ya. Mahasiswa harus bisa beradaptasi dimanapun, kapanpun, di zona nyaman ataupun tidak, ya. Dan juga adaptasi ini adalah salah satu cara utama bagi mahasiswa yang memasuki new normal. Ya. Yang kedua, pertanyaannya, ya, yaitu kita akan di sini memberikan himbauan, ya, kreativitas kepada mahasiswa saat pandemi diperpanjang. Ya, banyak wadah-wadah untuk mahasiswa yang berkreativitas di zona ataupun lagi pandemi ini. Terima kasih. Ya, kita langsung alihkan ke kandidat 02, 2 menit silakan. Ya, silakan Pak. Yang ditanyakan? Oh ya. Ini saya kira tadi sudah seksi terakhir ya. Ini saya juga mau sholat, jadi saya kira diselesaikan aja langsung, mungkin tidak ada perpanjangan karena kita sama-sama insya Allah kita melaksanakan ibadah sholat yang bagi yang beragama Islam. Jadi supaya tidak putus. Nanti kalau ini dilakukan setelah sholat nanti panjang lagi nih. Ya saya kira kita sabar dulu sebentar, kita lanjutkan aja. Ya. Ya, jadi mohon maaf karena terlalu serius. Jadi kita kasih kesempatan 2 menit kepada kandidat 01 untuk menjawab pertanyaan dari panitia tadi. Ya, untuk menghadapi new normal tentunya ketika kami terpilih, seperti misi kami menyediakan wadah, kami akan membuat suatu forum yaitu himpunan mahasiswa, di mana itu adalah tempat keluh kesah aspirasi mahasiswa, dan di situ kami akan saling merangkul, belajar sama-sama, hingga ketika di new normal kami terus bisa belajar bersama, dan juga untuk menghadapi new normal tentunya seorang diri tidak bisa, merangkul, berjalan bersama, dan untuk hasil yang akan kita tuai tentunya itu akan menjadi sebuah pelajaran bersama, pengalaman kita bersama, dan terima kasih. Ya, jadi demikian untuk sesi debat calon kandidat BEM IKIP PGRI Kalimantan Timur periode 2021-2022. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mengucapkan mohon maaf. Saya selaku moderator menyerahkan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Fransiskus Anggut yang telah memandu jalannya debat pada sore hari ini. Dengan berakhirnya sesi debat pada sore hari ini, berakhir pula acara kita. Sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Saya sebagai MC pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.